Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji-pujian yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha sempurna dari segala sisinya, yang mana dengan kesempurnaan tersebut Allah telah mencurahkan selaksa nikmatnya kepada kita semua. Allah telah memberikan kepada kita umat Islam kenikmatan yang sangat banyak. Kenikmatan yang banyak ini tidak akan ada yang mampu untuk menghitungnya selain Zat yang maha memberikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min nikmati fa minallah." Nikmat apa saja yang ada pada diri kalian, maka datangnya dari Allah. Quran surat An-Nahl ayat 53. Wa inna ta'du bi ni'matillah la tahsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, tidakkah kalian dapat menghitungnya? Quran surat Ibrahim ayat 34. Di antara nikmat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasulnya. Karena beliau adalah membawa syariat Allah dan menyebarkan kepada seluruh umat manusia di dunia ini. Beliau adalah seorang hamba pilihan yang diberikan kedudukan khusus dan keistimewaan di sisi Allah. Beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, dipilih menjadi hamba yang terdekat kepadanya, Sang Khalil. Diangkat menjadi pimpinan keturunan Adam pada hari kiamat. Diberikan hak untuk memberikan syafaat secara khusus pada hari kiamat dan lain sebagainya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada penghulu para nabi dan kekasihnya, Muhammad bin Abdullah, sebagai sebaik-baiknya makhluk yang telah Allah muliakan diri beliau dengan Al-Quran yang agung dan sunnah-sunnahnya yang terang dan menerangi mereka-mereka yang menghendaki petunjuk. Sahabat fillah, ketahuilah bahwa kehidupan manusia itu mengalami siklus yang amat sangat panjang yang dia lalui dari mulai bayi, remaja, muda, dewasa, tua. Ia lewati masa-masa kehidupannya dalam banyak kondisi. Di antaranya adalah mudah dan sulit, miskin dan kaya, sedih dan bahagia, sehat dan sakit, kuat dan lemah, dan seterusnya. Itulah yang dinamakan dengan romantika kehidupan. Sesungguhnya kehidupan yang kita jalani ini tidak akan terlepas dari musibah-musibah. Akan ada di sana aral melintang, onak dan duri, gelombang dan badai kehidupan yang siap menerjang. Maka berhias dan sifat sabar adalah merupakan suatu keniscayaan bagi kaum muslimin. Dan sifat sabar adalah mutiara hati yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang Ia kehendaki. Saudaraku, ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan sabar adalah menahan diri dari keluh kesah saat mendapatkan musibah. Aku bersabar, artinya aku menahan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan senja hari dengan mengharapkan keridhoannya. Dan janganlah kamu kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini." Quran surat Al-Kahfi ayat 28. Dan teman-teman, sabar itu mencakup 3 macam. Yang pertama, sabar terhadap ketaatan yang diperintahkan Allah kepadanya dan ibadah-ibadah yang dibebankan kepadanya, serta kesulitan-kesulitan yang dihadapinya tatkala menegakkan perintah-perintahnya. Sebagai contoh, Allah telah mewajibkan kepada kaum muslimin untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan
bulan penuh, menjalankan ibadah sholat tarawih di malam hari, mengisi bulan Ramadan dengan kebaikan-kebaikan, dan tidaklah ibadah itu dapat ditegakkan kecuali oleh orang yang diberi kesabaran. Yang kedua adalah sabar diri dari keharaman-keharaman dan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang atasnya, dan mengekang syahwat-syahwatnya serta mengekang nafsu yang akan menjatuhkan dirinya kepada lumpur kenistaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam menjalankan ibadah puasa dituntut atas kita kesabaran dalam menahan lapar dan dahaga, menahan diri dari jima di siang hari di bulan Ramadan, mengendalikan seluruh anggota badan dari syahwat. Maka barang siapa yang dapat mengekang hawa nafsunya, dia akan mendapatkan kemenangan yang amat sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Tanzilnya yang mulia, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41. Yang ketiga adalah sabar atas musibah-musibah yang menyakitkan, bencana-bencana yang besar, dan terhadap bala atau ujian dengan sebab apapun dan dengan corak serta warna bagaimanapun. Oleh karena itu, sahabat fillah, kenakanlah pakaian kesabaran, berpegang teguhlah dengan ketakwaan. Sesungguhnya apabila kita berhias dengan kesabaran dan ketakwaan, maka tidak akan ada yang dapat membahayakan kita sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya kamu bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, maka bergembiralah karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak akan mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala apa yang mereka kerjakan." Quran Surat Al-Imran ayat 120. Dan kesabaran seseorang akan membuahkan kebaikan-kebaikan yang sangat-sangat banyak. Di antaranya adalah yang pertama, Allah akan memberikan kekokohan bagi orang-orang yang bersabar. Sebagaimana firman-Nya, "Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan. Itu adalah azab bagi mereka. Pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, atau merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari, inilah suatu pelajaran yang cukup. Maka Allah tidak dibinasakan, melainkan kaum yang fasik." Yang kedua adalah kemudahan buah kesabaran yang lainnya adalah Allah akan memberikan kepemimpinan dalam agama disebabkan kesabarannya. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami." Yang ketiga adalah demikian pula Allah menghendaki agar hamba-hambanya memperoleh pahala yang besar tanpa batas. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah ini adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicatat pahala mereka tanpa batas." Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Dan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Sesungguhnya pahalamu itu sesuai dengan keletihanmu." Hadis riwayat Aisyah atau Muslim. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan
teman-teman sekalian semua yang mungkin telah atau sedang dilanda kesedihan dan kegundah gulanaan disebabkan musibah-musibah yang Allah timpakan kepada kita, untuk senantiasa berhias dengan sifat sabar. Hapuslah air mata kesedihan dan keputusasaan, buang jauh-jauh keluh kesah dan ratapan kepada insan, karena hal tersebut tidak akan membawa kebaikan sama sekali. Yang wajib untuk kita lakukan ketika musibah menyapa sisi-sisi kehidupan kita adalah beristirahat, beristianah kepada Allah dengan sabar dan sholat, karena sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar, sebagaimana firman-Nya, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Surat Al-Baqarah ayat 45. Serta Allah juga berfirman, dan ketahuilah wahai sahabat fillah, tidakkah kata sabar apabila kesabaran itu datang setelah berlalunya musibah. Kesabaran itu hanyalah pada benturan yang pertama. Dan jangan lupa terhadap bimbingan Rasulullah bagi orang-orang yang ditimpa musibah untuk mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fi musibati wahlufli khairan minha. Sahabat fillah, sesungguhnya musibah yang menimpa kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan musibah-musibah yang telah menimpa orang-orang sebelum kita dari kalangan para nabi dan para salaf setelahnya, sebagaimana kisah Nabi Ayub alaihissalam dan kisah Nabi kita Muhammad, atau kisah keluarga Yasir yang telah mati demi mempertahankan akidah mereka. Maka benarlah sabda Rasulullah, sesungguhnya manusia yang paling keras ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Maka barang siapa yang menisbatkan diri kepada dakwahnya pada para nabi dan rasul, pasti akan ada ujian yang besar yang akan menimpanya. Maka hendaknya kalian itu bersabar. Demikianlah secerca nasihat yang saya tunjukkan terutama untuk diri saya pribadi dan antum sekalian. Semoga nasihat yang sedikit ini dapat menjadi pelita di tengah-tengah ramnya hati dan sempitnya dada karena ujian yang sedang menimpa. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.